Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran bahasa Arab. Seperti biasa, sebelum Ustazah mulai, silahkan kalian persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis lainnya. Setelah selesai, sebelum memulai pelajaran juga kalian silahkan membaca doa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sebelum Ustazah memulai pelajaran, Ustazah akan mereview tugas pekan lalu atau mengulang tugas pekan lalu. Pekan lalu tugasnya pilihlah jawaban yang tepat dengan melingkarinya. Ada 5 soal ya. Nah, di sini kita harus melingkari mana yang benar, yang sesuai dengan kata yang ada di luar kurung. Seperti ini, nomor 1. Ada anta, ada hiya, ada huwa. Dan soalnya yaitu tolibatun. Tolibatun ini artinya siswi. Di sini tolibatun mudzakkar atau muannas? Oke, muannas ya. Karena kenapa kok muannas? Karena di sini ada tak marbutohnya. Nah, berarti apa kata yang tepat? Kita lihat kalau anta misalkan. Anta, kamu laki-laki seorang siswi. Oh, nggak nyambung, nggak pantas ya. Kalau hiya, dia perempuan seorang siswi. Huwa, dia laki-laki seorang siswi. Nyambung enggak? Berarti yang benar adalah hiya. Hiya tolibatun. Dia perempuan seorang siswi. Nah, kenapa hiya? Karena kalau anta ini untuk laki-laki, huwa juga untuk laki-laki. Sedangkan ini adalah perempuan atau muannas. Ya, paham ya? Sekarang nomor 2. Hadhihi titik-titik. Hadhihi artinya ini. Apakah bawabun? Apakah kolamun? Apakah kurosatun? Yang benar di sini adalah kurosatun. Hadhihi kurosatun. Kenapa Ustazah kok hadhihi kurosatun? Nah, hadhihi di sini artinya ini. Dan hadhihi ini untuk mudzakkar atau muannas? Muannas ya. Nah, kita cari di sini muannas. Mana yang muannas? Nah, kurosatun. Kalau bawabun bukan muannas. Kenapa kok bukan? Karena tidak ada tak marbutoh. Kolamun juga. Nah, kurosatun yang hanya ada tak marbutohnya. Jadi yang benar hadhihi kurosatun. Ini buku tulis. Kalau misalkan pakai bawabun bisa, tapi di sini bukan hadihi tapi hadza. Hadza bawabun. Sesuai karena kalau hadza itu mudzakkar, bawabun juga mudzakkar. Gitu ya. Lanjut. Nomor 3. Hadza. Nah, ini hadza. Hadza di sini artinya ini juga. Ini ya artinya. Tapi mana yang benar? Yaitu Khalidun. Hadza kan untuk mudzakkar. Kita cari Laili. Wah, Laili kan cewek, nama perempuan. Dia masuk muannas. Khalidun. Nah, Khalidun ini kan cowok. Masuk mudzakkar. Berarti yang benar hadza Khalid. Hadza Khalid. Kalau ini mudarrisatun. Mudarrisatun ini kan ada tak marbutohnya. Jadi yang benar adalah hadza Khalid. Yang nomor 4. Tilkah titik-titik. Tilkah di sini artinya itu. Itu untuk apa? Untuk mudzakkar apa muannas? Untuk muannas. Kita cari yang muannas. Majalatun. Yang muannas adalah majalatun karena ada tak marbutohnya. Berarti yang benar adalah tilkah majallatun.
Selanjutnya nomor 5, dzalika. Dzalika juga artinya itu. Sama kayak tilka, cuma bedanya kalau tilka untuk muannas, dzalika untuk mudzakkar. Kita cari yang mudzakkar. Mudzakkar pastinya tidak ada tak marbutohnya ya. Babun tidak ada. Madrasatun, oh bukan, ini ada tak marbutohnya. Miknasatun, oh bukan, ini ada tak marbutohnya. Berarti yang benar adalah babun. Maaf ya, Ustazah review yang kemarin di sini miknisitun ya, itu salah ya. Yang benar adalah miknasatun. Ustazah salah ngetik ya. Jadi ini yang benar ya. Baik, selanjutnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1. Ini satpam, laki-laki ya. Ini bahasa Arabnya apa? Hadza atau hadhihi? Pakai yang mana Ustazah? Apa pakai hadza apa pakai hadhihi? Kita lihat setelahnya ini apa? Satpam. Oh, satpam itu bahasa Arabnya bawabun kalau laki-laki. Kalau perempuan bawabatun. Berarti karena ini yang diminta adalah satpam laki-laki, berarti bawabun. Bawabun di sini mudzakkar atau muannas? Oke, bagus. Mudzakkar. Berarti kalau mudzakkar pakai hadza apa hadhihi? Pakai hadza. Hadza bawabun. Nah, hadza kan untuk mudzakkar, bawabun kan mudzakkar. Berarti pakai hadza bawabun, tidak pakai hadhihi ya. Paham ya? Selanjutnya, itu penjual laki-laki. Nah, itu bahasa Arabnya ada dua juga, dzalika sama tilka. Kita lihat penjual laki-laki. Penjual bahasa Arabnya apa? Oh, penjual itu bahasa Arabnya kemarin bai'atun. Itu kalau penjual perempuan. Ada tun-tun-tunnya ya. Oh, kalau penjual laki-laki berarti tunnya itu dihapus. Jadi bai'un. Berarti kalau laki-laki berarti kan mudzakkar. Berarti kata itu memakai dzalika karena dzalika untuk mudzakkar. Kita lihat dzalika bai'un. Kalau kemarin kan penjual perempuan itu bai'atun. Jadi kalau perempuan itu mesti ada tun-tun-tunnya ya, ini kayak miknasatun, madrasatun, mudarrisatun, kurrosatun, itu ada tun-tun-tunnya. Kalau dijadikan cowok baru dihapus tuntunnya. Kayak ini awalnya bai'atun. Dihapus tunnya jadi bai'on. Kayak gitu. Ya. Dzalika bai'on. Di sini pakai dzalika karena bai'on di sini adalah laki-laki, mudzakkar. Jadi di sini dzalikanya juga pakai yang mudzakkar. Selanjutnya, dia Pak Guru. Dia bahasa Arabnya, dia bahasa Arabnya itu apa? Ada hiya, ada huwa. Nah, Pak Guru ini laki-laki apa perempuan? Oh, Pak Guru ini laki-laki. Berarti pakai apa? Apa huwa apa hiya? Oh, pakai huwa karena huwa di sini artinya dia untuk laki-laki. Berarti Pak Guru bahasa Arabnya apa? Mudarrisun. Ada juga yang memakai ustadzun, sama saja ya. Mudarrisun dengan ustadzun sama saja. Jadi yang benar adalah huwa mudarrisun atau huwa ustadun juga sama ya, benar juga ya. Kalau ada yang pakai huwa ustadun juga benar. Selanjutnya, kamu Fatimah. Kamu ini bahasa Arabnya ada antah dan ada anti. Fatimah ini cewek apa cowok? Oh, cewek. Berarti pakai apa? Kalau anta kan kamu laki-laki, kamu yang ditujukan untuk laki-laki. Nah, berarti bukan antah ya. Berarti pakai anti. Anti kan artinya kamu, tapi digunakan untuk perempuan. Fatimah kan perempuan. Berarti anti Fatimah. Paham ya? Kalau nggak paham nggak apa-apa nanya ke Ustazah ya lewat WA ya. Selanjutnya, ini pegawai perempuan. Ini bahasa Arabnya
Ada hada dan ada hadhihi. Kita lihat dulu, pegawai ini bahasa Arabnya apa? Perempuan kan? Muwadzafatun. Kemarin kan muwadzafatun. Nah, ada tuntunnya kan? Berarti kalau ada tuntunnya berarti pakai hadza apa hadhihi? Hadhihi. Hadhihi muwadzafatun. Seandainya ini Ustazah ubah menjadi pegawai laki-laki, maka hadza muwadzafun. Ya, tunnya dihapus. Ini ganti fun. Hadza muwadzafun. Ininya juga ganti dari hadhihi menjadi hadza karena mudzakkar dan mudzakkar gitu. Kalau ini kan muannas dan muannas. Jadi harus sama ya. Paham sampai sini? Oke, paham ya. Kita lanjut. Nama santri yang sudah mengumpulkan tugas pekan lalu. Siapa saja, silahkan dilihat nama kalian. Kalau kalian merasa mengumpulkan tapi tidak Ustazah tulis. Kalau kalian merasa mengumpulkan tapi tidak Ustazah tulis, silahkan bisa menghubungi Ustazah ya. Nah, ini nama-nama yang sudah mengumpulkan. Jadi masih ada di antara kalian yang belum mengumpulkan. Jangan tenang-tenang ya. Yang belum mengumpulkan nanti itu Ustazah akan minta di akhir. Di akhir pembelajaran semua selesai. Ya. Setelah semua pembelajaran itu selesai, akan Ustazah minta. Silahkan dilihat sendiri. Nah, ini bagi santri yang tidak mengumpulkan tugas, maka akan diberikan tugas yang lebih sulit dan banyak dari tugas sebelumnya. Kapan? Kapan Ustazah? Yaitu nanti ketika seluruh pembelajarannya selesai. So, mulai sekarang jangan pernah mengentengkan tugas ya nak, semangat. Tolong yang kebiasaan tidak mengumpulkan tugas, berhenti ya. Ini Ustaz tidak main-main. Mapel bahasa Arab ini merupakan mapel lembaga yang harus yang merupakan syarat kenaikan kelas juga. Kalau ada salah satu mapel lembaga yang kalian tidak tuntas, maka tidak akan naik kelas ya. Jadi jangan pernah mengentengkan tugas. Terus warning kedua, mohon materi yang sudah berikan dari pekan lalu sampai materi hari ini untuk dicatat di buku tulis kalian. Karena nanti suatu saat akan ada pemeriksaan buku tulis. Nanti akan ada pemeriksaan buku tulis, jadi kalian nanti bisa saja di akhir-akhir mulai dari kelas 7A, 7B untuk ke sekolah hanya mengumpulkan buku tulis. Jadi silahkan materi-materi yang sudah Ustazah berikan dari pekan lalu sampai materi hari ini untuk sambil dicatat di buku tulis. Yang tidak paham silahkan bertanya. Ya, silahkan bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, sesat di jalan. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke materi. Materi kita hari ini yaitu tentang at-tarkib. At-tarkib lagi, yaitu penyusunan kata. Tentang apa penyusunan katanya? Yaitu tentang ad-dhamirul muttasil lil mufrad. Kata ganti tunggal sambung. Apa itu Ustazah? Ustazah akan jelaskan, jadi tidak usah bingung-bingung ya, ada penjelasannya. Kata ganti tunggal sambung itu seperti apa Ustazah? Untuk mempermudah kalian, Ustazah pakai bahasa lain. Ini cara atau rumus membuat kata kepemilikan. Contoh yang pertama, kepemilikan saya. Kepemilikan saya itu maksudnya bagaimana Ustazah? Misalkan bolpen saya, meja saya, kursi saya. Nah, itu kan kepemilikan. Nah, itu rumusnya adalah ya sukun. Contoh ya.
Contoh, ismun, nama. Artinya ismun ini adalah nama. Kalau misalkan nama saya, kalau misalkan bahasa Arabnya nama saya, nama kan ismun. Berarti gini dong Ustazah. Ismun, nama kan ismun. Terus saya itu adalah ana. Berarti bahasa Arabnya nama saya adalah ismun ana. Begitu dong Ustazah. Salah. Bukan begitu. Kok bisa Ustazah? Kan benar. Nama itu ismun. Sedangkan saya adalah ana. Memang kalau diartikan satu-satu, kalau diterima satu-satu memang ismun ana. Tapi karena nama saya ini adalah kepemilikan, kata milik, maka ada rumusnya tersendiri dalam bahasa Arab. Ada kaidahnya. Nah, untuk kepemilikan saya ini berarti menggunakan ya. Ya, bukan ismun ana lagi. Salah. Jadi yang benar adalah ini rumusnya kan, awalnya kan ismun, nama, ditambah ana, saya kan. Berarti karena rumusnya ini adalah iya, maka yang benar adalah ismi. Ismi, kan ini berasal dari kata ismun awalnya. Ismun ditambah iya. Jadi ismi, nama saya. Jadi yang benar bukan ismun ana, tapi ismi. Bahasa Arabnya nama saya ya. Contoh kedua lagi. Maktabun artinya meja. Kalau mau membuat meja saya, berarti bukan maktabun ana. Salah. Bukan maktabun ana. Tapi yang benar apa? Maktabi, kayak gitu ya. Paham ya sampai sini? Ini untuk kepemilikan saya, kayak nama saya, meja saya, kursi saya. Jangan sekali-kali kalian memakai ismun ana. Itu kebanyakan dari kalian seperti itu. Salah ya. Ingat, kalau kepemilikan ingat rumusnya. Ini rumusnya. Nah, sekarang untuk kepemilikan kamu laki-laki. Berarti rumusnya adalah K. Kepemilikan kamu laki-laki misalkan nama kamu. Misalkan ada Ali dan Hasan. Ali nanya ke Hasan, "Hei, siapa namamu?" Nah, kan namamunya mu kan ke Hasan. Berarti kan Hasan kan laki-laki. Nah, itu maksudnya ya. Kepemilikan kamu laki-laki itu maksudnya. Contoh. Ismun, nama. Nama kamu, tapi laki-laki. Bukan artinya nama kamu laki-laki ya. Nama kamu, hanya nama kamu tapi dikhususkan ke laki-laki. Makanya laki-laki di sini ada dalam kurung. Artinya tetap nama kamu, bukan nama kamu laki-laki. Laki-laki ini hanya dikhususkan ke laki-laki seperti itu. Nama bahasa Arabnya ismun. Ismun antah misalkan. Nama bahasa Arabnya kan ismun. Kamu antah. Jadi bukan ismun antah. Salah ya. Yang benar adalah ismuka. Ustazah, kalau di atas kok kasroh, maktabi. Kalau kenapa kok bukan ismika? Kok ismuka? Nah, dari sananya memang pakai ismuka ya. Kalau untuk K, kalau ganti ke ismika bisa juga, hanya nanti ada faktor yang mempengaruhi kenapa bisa ismika, kenapa bukan ismuka. Nah, agar kalian tidak bingung, diingat-ingat saja. Karena itu nanti ada caranya kenapa jadi ismika nanti suatu saat. Kayak gitu. Jadi kalian ingat-ingat saja kalau untuk kepemilikan kamu ismuka gitu ya. Biar gak bingung. Selanjutnya, maktabun.
meja kamu. Untuk laki-laki misalkan, kamunya ke laki-laki. Kayak Hasan sama Ali tadi misalkan bicara, mana meja kamu Hasan? Nah, itu kan ke laki-laki, ke Hasan kayak gitu. Berarti gimana? Maktabun anta, salah ya, bukan pakai maktabun anta. Maktabun meja, anta kamu laki-laki, salah. Karena itu bukan arti untuk kepemilikan. Yang benar adalah maktabuka. Maktabuka. Ini dipahami ya. Selanjutnya, kepemilikan kamu perempuan. Ki. Kalau kamu laki-laki ka, kalau kamu perempuan ki. Contoh lagi, kata ismun. Nama. Namamu misalkan, nama kamu tapi ke perempuan. Siapa namamu? Misalkan ada Fatimah dan Aisyah. Fatimah nanya ke Aisyah, siapa namamu? Nah, itu kan munya ke perempuan, ke Aisyah. Nah, jadi ismun anti itu salah. Ismun kak nama, anti kamu perempuan, itu salah ya. Yang benar adalah apa? Coba apa? Ismuki. Ismuki. Contoh kedua, maktabun lagi. Sama, misalkan kolamun misalkan. Kolamun kan bolpen. Bolpenmu bilang, ini bolpenmu Fatimah misalkan. Nah, Fatimah kan cewek. Berarti munya ke Fatimah. Berarti kolamuki ya, kan bolpenmu. Nih, meja kamu. Meja bahasa Arabnya maktabun. Kamu perempuan, anti. Ini salah ya. Yang benar adalah gimana? Maktabuki. Terus kepemilikan dia, laki-laki. Hu. Rumusnya hu. Contoh. Ismun lagi ya. Namanya. Kepemilikan dia itu maksudnya nya ya. Nama dia kan, nya ini kan nama dia. Tapi kan gak bagus kalau kita pakai dalam bahasa Indonesia nama dia gitu. Biasanya kan pakai namanya. Itu namanya siapa misalkan. Namanya ke laki-laki kan. Misalkan ada ada Hasan, Ali, Muhammad. Hasan ini nanya ke Ali. Itu namanya siapa? Nyanya ini kan ke Muhammad berarti. Gitu. Muhammad kan laki-laki. Nah, itu maksudnya ya. Nama, ismun. Dia, huwa, dia laki-laki kan huwa. Salah ya. Yang benar adalah ismuhu, namanya. Misalkan Ali, namanya siapa? Namanya dia siapa misalkan? Masmuhu ya Ali. Siapa namanya? Wahai Ali misalkan. Pakai ismuhu ya. Selanjutnya maktabun. Mejanya. Ini mejanya Ahmad misalkan. Berarti kalau mejanya bukan maktabun huwa ya. Yang benar adalah maktabuhu. Ini mejanya Ahmad. Berarti hadza maktabuhu Ahmad. Kayak gitu ya. Kan mejanya nyanya ke Ahmad. Berarti laki-laki. Selanjutnya kepemilikan dia perempuan. Itu ha. Contohnya ismun, namanya ke perempuan. Bukan ismun hiya, salah. Tapi yang benar adalah ismuha. Ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Ismuha Laili, namanya Laili, kayak gitu.
maktabun, mejanya perempuan. Bukan maktabun hiya. Salah. Yang benar adalah maktabuha. Hadza maktabuha Fatimah. Ini mejanya Fatimah. Kayak gitu. Paham ya? Paham? Kalau tidak paham silahkan bertanya mumpung sekarang. Selanjutnya, contoh pemakaiannya di dalam kalimat. Pemakaiannya tadi kata kepemilikan semuanya itu di dalam kalimat. Misalkan, saya siswa, nama saya Muhammad. Saya bahasa Arabnya apa? Ana, siswa. Apa siswa? Baik, tilmidun. Ana tilmidun. Nama saya, nah ini kan baru kepemilikan kalau nama saya. Nama saya ismi Muhammad. Nah, ana tilmidun. Saya siswa. Saudara kok pakai ana ini, saudara kok gak pakai ismi? Kan saya siswa, bukan kepemilikan kan? Ini kan hanya perkenalan, saya siswa. Berarti ya pakai ana. Kalau ismi ini untuk kepemilikan, seandin engkau kayak gitu loh. Ya, paham ya? Ana tilmidun. Ismi. Nah, baru ini. Nama saya, namanya saya kan? Kepemilikan berarti. Ismi Muhammad. Selanjutnya, siapa namamu? Ini nanyanya ke laki-laki ya berarti. Ini kan siapa namamu laki-laki? Nanyanya ke laki-laki. Namaku Ahmad. Siapa? Siapa itu sebenarnya siapa bahasa Arabnya itu man. Tapi di sini Ustazah pakai ma karena kalau emak apa? Kalau siapa digabung dengan ismun, kata ismun ini digabung dengan kata ismun ini berarti bukan eman ya, bukan pakai eman tapi pakai emma. Eman kan seharusnya kan eman, Ustazah eman kan siapa? Nah, memang seharusnya eman. Cuma di sini penggunaannya lain. Ketika emma ini kan artinya apa sebenarnya? Kalau diartikan satu-satu. Tapi kalau emma digabung dengan ismun, itu artinya siapa. Paham ya? Jadi menjadi masmuka, siapa namamu? Kata tadi ismuka kan? Tadi kepemilikan kamu laki-laki ismuka, kan gitu. Masmuka, siapa namamu? Ismi, nama saya Ahmad. Namaku Ahmad. Aku sama saya ini sama loh ya. Kadang kalian itu dulu ada yang nanya, Ustazah kalau namaku apa? Namaku ya sama dengan nama saya. Berarti ismi Ahmad. Selanjutnya, siapa namamu? Namaku Fatimah. Gimana kalau ini? Masmuki ismi Fatimah. Ya. Selanjutnya, itu satpam, namanya Alina. Satpam laki-laki apa? Bawabun. Itu dzalika atau tilkah ya. Berarti pakai apa? Dzalika apa tilka? Kalau bawabun pakai dzalika. Dzalika bawabun. Namanya, nah nyanya kan ke Ali, berarti ke cowok. Ismuhu Aliyun, berarti kan nyanya ke cowok ini kan Ali kan, berarti memakai hu. Tadi kan kepemilikan dia laki-laki, hu ini. Selanjutnya ini penjual perempuan. Penjual perempuan apa? Bai'atun. Berarti pakai hadza apa hadhihi? Pakai hadhihi. Hadhihi bai'atun. Ismuha Aisyah. Namanya Aisyah. Karena di sini Aisyah
adalah perempuan, namanya, berarti pakai he, ismuha. Fahimtunna? Paham ya? Selanjutnya, evaluasi atau tugas. Ini tugasnya kalian, bukalah buku paket kalian dan kerjakanlah tabel halaman 15 di buku tulis kalian. Paham ya? Sudah ya? Sampai sini? Silahkan yang mau bertanya bisa bertanya lewat WA. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.